Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Restika, NIM J1B0190030. Kali ini akan memaparkan acara 4 mengenai sistem pelumasan dan pendinginan. Sistem pelumasan dan pendinginan. Sistem pelumasan dan pendinginan merupakan sistem pendukung dari kerja mesin. Kedua sistem ini bukanlah sistem utama yang menjadi dasar mesin untuk melakukan kerja dan usaha. Adapun fungsi dari sistem pelumasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkecil koefisien gesek, di mana minyak pelumas membentuk oil film di dalam dua benda yang bergerak sehingga dapat mencegah gesekan atau kontak langsung di antara dua benda yang bergesekan tersebut. Yang kedua, sebagai pendingin, di mana minyak pelumas mengalir di sekeliling komponen yang bergerak, sehingga panas yang timbul dari gesekan dua benda tersebut akan terbawa atau merambat secara konveksi ke minyak pelumas, sehingga minyak pelumas pada kondisi seperti ini berfungsi sebagai pendingin mesin. Yang ketiga, sebagai pembersih, di mana kotoran yang ikut aliran minyak pelumas akan disaring di filter oli agar tidak terbawa dan terdistribusi ke bagian-bagian mesin yang dapat mengakibatkan kerusakan atau mengganggu kinerja mesin. Yang keempat, sebagai perapat, di mana mencegah terjadinya kebocoran gas, misal antara piston dan dinding silinder. Yang kelima, sebagai penyerap tegangan, di mana oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada komponen yang dilumasi, serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi tajam saat terjadinya gesekan-gesekan pada bagian-bagian yang bersinggungan. Yang keenam, sebagai pencegahan korosi, di mana peranan pelumas dalam mencegah korosi. Pertama, saat mesin diam, pelumas berfungsi sebagai preservatif. Pada saat mesin bekerja, pelumas melapisi bagian mesin dengan lapisan pelindung yang mengandung aditif untuk menetralkan bahan korosif. Sistem pelumasan yang biasa dikenal ada dua macam, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Sistem pelumasan kering adalah sistem pelumasan di mana tangki minyak pelumas ditempatkan di luar mesin, sehingga ruang bak selalu kering. Cara kerja sistem pelumasan kering adalah oli dari tangki oli yang terletak di luar mesin dipompa oleh pompa oli. Dari pompa oli menuju ke filter, menuju ke poros engkol dan batang torak. Oli dari poros engkol disalurkan kembali ke tangki oli, dan yang dari batang torak diteruskan ke bagian mekanisme katup dan kembali ke tangki oli. Sedangkan sistem pelumasan basah yaitu sistem pelumasan yang menggunakan tangki minyak pelumas pada bak engkol. Cara kerja sistem pelumasan basah adalah oli dari ruang karter dipompa oleh pompa oli dan dialirkan menuju filter oli. Dari filter oli dialirkan menuju ke bagian poros engkol, lalu dipercikan ke bagian batang torak dan torak. Untuk pelumasan mekanisme katup disalurkan melalui pompa oli. Sistem pelumasan wajib ada di setiap mesin, terutama pada mesin diesel, karena keberadaan mesin diesel sebagai penggerak utama memegang peranan penting dalam sistem permesinan. Mesin diesel bekerja terus-menerus saat dioperasikan. Untuk mendukung kerja mesin tersebut, harus ditunjang beberapa bagian yang begitu penting. Bagian-bagian tersebut antara lain sistem pelumasan dan sistem pendinginan yang berfungsi untuk menghilangkan panas dari mesin. Apabila mesin pelumasannya kurang baik, maka akan mengakibatkan keausan yang hebat dengan akibat yang luar biasa. Adapun fungsi dan manfaat sistem pendinginan. Fungsi sistem pendinginan yang pertama berguna untuk menyerap panas pada mesin, yaitu sebagian panas dari mesin yang tidak digunakan untuk dirubah menjadi energi gerak, maka panas tersebut akan diserap oleh sistem pendingin. Yang kedua, untuk mempertahankan temperatur kerja mesin. Pada saat mesin telah mencapai temperatur kerjanya, maka kinerja mesin akan optimal. Yang ketiga, untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya,
dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keausan yang berlebihan, kerja motor yang kurang baik, dan emisi gas buang yang berlebihan. Sedangkan manfaat sistem pendinginan atau kelebihannya yaitu lebih aman karena ruang bakar dikelilingi oleh air dan berfungsi sebagai peredam bunyi. Jika sistem pendinginan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau jika pendinginan tidak dilakukan, maka temperatur setiap bagian, terutama bagian silinder, akan naik. Keadaan tersebut akan mengakibatkan kerusakan dinding ruang bakar karena terjadinya tegangan terminal, kerusakan katup-katup, puncak torak, macetnya cincin torak, dan menguapnya minyak pelumas sehingga cepat terjadi keausan pada torak dinding silinder. Suatu sistem pendinginan yang baik harus dapat menyelenggarakan pendinginan yang cukup serta tidak berlebih-lebihan agar tidak membawa akibat terlalu jelek terhadap mesinnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.